Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan gradien dari sebuah fungsi linier gitu ya. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama jika diketahui dua titik, dan yang kedua jika diketahui persamaannya gitu ya. Nah, contoh kita ngambil yang jika diketahui dua titik. Misalkan ini ada titik A gitu ya. Ini titik A, titiknya itu X1, Y1. Lalu ada titik B, misalkan itu X2, Y2, gitu ya. Nah, ini ada sebuah garis. Oke. Sebuah garis. Nah, berapakah M-nya gitu ya, atau gradiennya, kemiringannya? Maka untuk menentukan gradiennya atau kemiringannya itu sama dengan kita tulis selisih dari Y-nya dibagi selisih dari X-nya. Berarti apa? Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Oke. Kita simpan. Nah, seperti itu. Contoh nih. Contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,3 dan misalkan kita buat berapa ya? 4, berapa ya? 7 deh. Nah, 4,7. Oke, kita jawab. Nah, ini gradiennya langsung aja kita buat M sama dengan kan Y2 dikurang Y1. Mana Y2-nya? Ini kalau kita lihat yang ini ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti M-nya sama dengan Y2 dikurang Y1. Berarti apa? 7 dikurang 3 dibagi dengan ini 4 dikurang 2. Maka gradiennya sama dengan berapa? 7 kurang 3. 4 dibagi 4 kurang 2, 2. 4 dibagi 2, ya 2. Jadi gradien garis yang melalui titik 2,3 dan 4,7 adalah 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan diketahui dua titik, nah sekarang menentukan gradien jika diketahui persamaan. Nah, persamaannya itu yang seperti apa? Ya, seperti yang bentuk umum tadi. Bentuk umum tadi gimana? Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Ini kita seperti ini. Nah, gradiennya itu sama dengan siapa? Ini M-nya. Kita tulis M-nya. Gitu ya. Gradiennya sama dengan M. Contoh. Misalkan apa ya kita buat? Y sama dengan 2X ditambah 3. Maka langsung aja kita ambil apa nih? Gradiennya sama dengan berapa M? Ini 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat lagi Y-nya sama dengan setengah X dikurang 5, maka gradiennya ya sama dengan setengah berapapun apa koefisien yang ada di X. Nah, tapi hati-hati. Nah, hati-hatinya gimana? Misalkan dia nanti bentuknya gini. 2X sama dengan 2X. 2Y sama dengan 4X dikurang
3 misalnya. Nah, kalau seperti ini, kita harus mengubah semua bentuk ini ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Caranya gimana? Dibagi 2 semuanya kan? Nah, berarti ini Y-nya sama dengan, kalau kita bagi 2 tinggal Y, 2Y dibagi 2 kan Y, 4X dibagi 2 tinggal 2X gitu ya. Dan baru dikurang 3/2. Maka baru kita dapat M-nya sama dengan 2, seperti itu. Ayo contoh lagi, misalkan kita buat 3Y sama dengan 5X ditambah 7. Maka ini jadi apa nih? Ini jadinya Y sama dengan 5/3X ditambah 7/3. Maka gradiennya sama dengan 2. 5/3. Gara-gara ini nih, ngikutin 2. Oke. Jadi gradiennya sama dengan 5/3. Atau misalkan lagi nih, bentuknya seperti ini. Misalkan 2X dikurang atau ditambah 3Y gitu ya, ditambah 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sekarang berapa gradiennya? Nah, gradiennya, cara mencarinya itu ya sama seperti tadi. Kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti ini jadi apa nih? 3Y sama dengan 2X-nya pindah ke kanan, berarti jadi kurang 2X. Ya. Ini 5 pindah ke kanan jadi kurang 5. Tambah 0 udah biarin aja. Nah, setelah itu kita bagi dengan 3 gitu ya. Berarti kita tarik garis, dibagi dengan 3. Berarti ini jadi Y sama dengan minus 2/3 X ya, dikurang 5/3. Maka gradiennya adalah ya minus 2/3. Seperti itu. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dua garis gitu ya. Nah, jadi dua garis bisa mempunyai dua hubungan ya. Yang pertama dia sejajar. Nah, kedua garis itu dikatakan sejajar apabila, nah syaratnya, misalkan garis pertama itu garis G gitu ya. Garis pertama ini garis G gitu ya. Terus garis kedua ini garis kedua adalah garis H misalnya. Maka dikatakan sejajar apabila MG itu sama dengan MH gitu ya. Artinya gradiennya sama, kemiringannya sama gitu ya. Makanya garisnya itu bisa sejajar. Contoh ya. Contoh misalkan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 sejajar dengan garis, misalnya garis kita buat G atau ya G pun boleh, melalui titik berapa kita buat 1,4 misalnya. Maka garis G-nya itu apa gitu ya? Yang ditanya garis G sama dengan titik-titik. Oke. Nah, ini gitu ya. Kalau sejajar kita kan sudah tahu MG pasti sama dengan MH gitu ya, atau ini dalam hal ini Y gitu ya. Maka MY itu bakal sama dengan
MG. MG-nya berapa? Ya ini. Kan kalau misalnya Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya itu sama dengan M gitu ya. Maka ini gradiennya sama dengan ya 2. Ya. Nah, lalu katanya melalui titik ini 1,4, maka ya kita buat menentukan persamaan garis dengan gradien dan titik 1 diketahui. Ya udah, berarti Y sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka kita substitusi Y dikurang 4 sama dengan M-nya berapa tadi? 2 dikali X dikurang 1 ya. Nah, sederhanakan Y kurang 4 sama dengan 2X dikurang 2. Maka pindahkan ke kanan. Y sama dengan 2X kurang 2. Ini pindahkan ke kanan jadi tambah. Berarti tambah 4. Berarti minus 2 ditambah 4. Berarti positif 2. Maka garis Q adalah ini. Y sama dengan 2X tambah tambah 2. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, kalau tadi sejajar, yang kedua maka tegak lurus. Nah, kalau tadi sejajar MG sama dengan MH gitu ya. Nah, untuk tegak lurus ini dia bakal misalkan gambarnya gini ya. Ini garis ya. Ini garis G. Terus ini garis H. Yang ini siku-sikunya gitu ya, atau tegak lurus. Maka dapat kita ambil misalkan kalau gradien G itu adalah MG ya. Terus gradien H itu adalah MH, maka MG dikali MH itu akan sama dengan minus 1. Nah, MG dikali MH sama dengan minus 1. Atau boleh kita jabarkan lagi, misalkan MG itu sama dengan minus 1 per MH. Nah, atau bisa juga MH sama dengan minus 1 per MG. Nah, seperti itu. Contoh. Nah, misalkan garis fx atau y gitu ya. Y sama dengan, misalkan kita buat 3x dikurang 5 gitu ya. Tegak lurus. Dengan garis, misalnya garis M atau garis kita buat L, dan melalui titik minus 2,3 misalnya. Nah, yang ditanya garis L sama dengan titik-titik. Oke. Hampir sama-sama yang seperti tadi ya. Kita diketahui fungsi, terus katanya tegak lurus, kalau ini tadi sejajar gitu ya. Lalu melalui sebuah titik. Nah, maka ya sama aja. Kita cari dulu gradiennya gitu ya. Maka oke, kita jawab dulu. ML gitu ya. Nah, itu akan sama dengan MY. Kok sama dengan ML sama dikali MY itu bakal sama dengan negatif 1 gitu ya. Maka ML
dikali MY-nya berapa? Ini 3 ya. Sama dengan negatif 1. Maka kalau seperti itu ML-nya berapa? Iya, minus 1/3. Sudah selesai? Belum. Ini masih gradiennya. Maka untuk garis Y-nya atau garis L-nya, kita buat Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, kita buat Y dikurang Y1-nya berapa? Ini, 3. Sama dengan M-nya kan minus 1/3. Ya kan? Dikali dengan X dikurang negatif kali negatif, berarti positif 2. Ini tambah 2. Nah, itu ya. Lalu, supaya sederhana gimana? Ayo. Ini 3-nya kalikan ke sini, berarti 3 dikali Y kurang 3 sama dengan, ini kan tinggal minus 1. Berarti minus 1 kali X gitu. Berarti minus X minus 1 kali 2, berarti minus 2. Ini sederhanakan lagi. 3Y dikurang 9 sama dengan minus X dikurang 2. Pindahkan yang tidak ada variabelnya ke kanan. Berarti 3Y sama dengan minus X. Minus 2 ditambah 9, berarti ditambah 7. Gitu ya. Nah, supaya sederhana, maka Y-nya ini semuanya kita bagi 3. Berarti Y sama dengan minus 1/3 gitu ya, X ditambah 7/3. Oke, inilah garis si L tadi gitu ya. Maka L sama dengan minus 1/3 X ditambah 7/3 gitu. Oke, bisa ya. Ini itu aja video kali ini. Jangan lupa diulang-ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.